Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Jurnal Misteri Majalengka. Malam ini kita sedang berada di Desa Karangsambung. Nah, di sini kita akan menguak sejarah tentang Desa Karangsambung dan tentang misteri-misteri yang ada di sini. Di sini kami sudah ada bersama para tokoh masyarakat. Terima kasih Pak telah mengizinkan kami untuk mengekspor di sini ya. Nah, kita di sini akan menanyakan ke salah satu tokoh atau narasumber yang ada di Desa Karangsambung. Maaf Pak, bersama siapa? Pak Ulis Imam. Oh, Pak Ulis. Saya boleh nanya tentang sejarah tentang Desa Karangsambung? Singkatnya saja. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini memperkenalkan diri bahwa saya adalah Ketua BPD Karangsambung, dan di sini di samping saya sebelah kanan adalah Ketua Remaja Masjid Jami Darussalam Karangsambung, dan di sini selain dia ini adalah yang berjamaah di masjid ini, juga dia memegang kuncen di makam keramat Karangsambung. Dalam kesempatan ini mungkin sekilas saya akan menyampaikan berdirinya Desa Karangsambung, yaitu hasil daripada pembicaraan tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin pada kesempatan ini sudah wafat semua. Sudah almarhum. Ya, sudah almarhum. Alhamdulillah, mungkin sekilas dan permohonan maaf juga pada Remaja Karangsambung, barangkali saya salah untuk menyampaikan satu permohonan bahwa di abad 14 awal cikalnya Sunan Gunung Jati ini diperintah oleh Sultan Demak untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa bagian barat, itu cikal bakal. Sunan Gunung Jati dalam melaksanakan tugasnya adalah dibantu oleh para pasukan Sunan Gunung Jati, mungkin kalau zaman sekarang para santri gitu ya. Dulu disebutnya adalah Ki Gedeng. Itu Ki Gedeng itu adalah sebutan daripada pasukan Sunan Gunung Jati. Salah satunya adalah di Karangsambung ini. Karangsambung pada saat itu adalah belum lahir agama Islam. Belum lahir agama Islam. Agama animisme. Masih agama ya, seperti itu. Dan dengan dalih pada saat itu adalah banyak para penguasa ini adalah berselisih karena perebutan luas wilayah. Kenapa perebutan luas wilayah? Karena mungkin agar pemasukan pajak, sebuah pemasukan upeti besar, makanya ya yang jago itu yang luas areanya. Di Karangsambung ini belum ada kata Karangsambung, itu terbagi beberapa karang. Ada Karang Setra, ada Karang Sino, ada Karang Pawijan, dan karang-karang yang lain. Nah, dari 9 Ki Gedeng ini, mungkin salah satunya ada Ki Gedeng Pancu, Ki Gedeng Megelung, Ki Gedeng Anjatan, Ki Gedeng Saperwis, Ki Gedeng Babadan, dan gedeng-gedeng yang lain. Semuanya ada 9 orang yang ditugaskan di sini. Awalnya dia adalah mendamaikan orang-orang yang pada saat itu adalah berselisih ingin menguasai daripada wilayah tersebut. Maka yang pertama adalah mempersatukan. Setelah dipersatukan, barulah karang-karang yang lain, karang sinom, karang yang lainnya itu disatukan menjadi kalimat Karangsambung, yang artinya karang itu adalah halaman, sambung yang disatukan, yang disambungkan. Itu arti dari makna Karangsambung ini. Setelah itu dia adalah menyebarkan agama Islam, yang salah satunya adalah membuat masjid ini yang sekarang namanya Masjid Jami Darussalam, masjid desa ini. Ini adalah satu malam membangun masjid ini.
Yang keanehan daripada pembuatan masjid ini adalah salah satunya tiang yang keempat ini yang ada di sekitar kita ini. Tiang inilah yang dibuat oleh tatal-tatal atau sisa-sisa daripada kayu. Karena tidak cukup tatal-tatal digiat oleh si pembuat yang 9 orang ini, menjadilah tiang yang ini. Inilah salah satu tiang yang ajaib yang dulu ya dibentuk dari kumpulan tatal-tatal. Nah, ini. Dan salah satunya lagi dibuat lagi balai desa, balai pertemuan yang dulunya itu adalah Karang Pawijan. Artinya Pawijan ini adalah tempat pertemuan. Nah, selain daripada membuat ini, juga membuat sebuah kursi. Kursi ini adalah dibuatkan untuk Ki Gedeng Sawit. Yang membuatnya adalah Ki Gedeng Sawit, adalah membuat kursi itu untuk duduk dalam rangka ceramah penyebaran agama Islam, dakwah. Duduklah di kursi itu, dan setelah dia beres di sini, Sunan Gunung Jati itu memerintahkan kepada daerah lain menyebarkan. Hanya kata sejarah yang tidak tahu keluar dari Karangsambung itu adalah 3: Ki Gedeng Sawit, Ki Gedeng Curug Landung, dan Ki Gedeng Pancu. Ini adalah orang yang mungkin berdiam di sini. Nah, setelah penyebaran kemana-mana, maka nama-nama orang itu menjadi nama kampung. Salah satunya adalah ada Bango II di Indramayu. Itu adalah salah seorang nama Ki Gedeng yang membuat Karangsambung ini. Ada namanya Hanjatan, itu adalah nama orang yang membuat di sini, dan lain sebagainya. Itulah, jadi cikal bakal tetap di sini sebelum ada Bango II, sebelum ada Hanjatan dan lain sebagainya. Berarti desa Karangsambung ini bisa dibilang desa tertua ya? Betul, cikal bakal Islam ini apalagi di Majalengka sebetulnya di sini. Pusat. Maka ketika saya menemani orang-orang yang meneliti tentang Karangsambung, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah memutuskan bahwa Karangsambung ini adalah salah satu desa sebagai pengembang agama Islam di zaman Pademangan. Maka dari setelah itu keluar, ini belum ada desa, masih Kademangan, namanya juga Kademangan Karangsambung, yang batas wilayahnya juga luas. Ke sebelah timurnya berbatasan sekarang dengan desa Mandapa, itu masuk Karangsambung. Berarti desa Mandapa salah satu. Nah, Mandapa sudah wilayah lain. Ke Mandapa ke sini adalah Kademangan Karangsambung. Ke sebelah selatannya adalah desa Panyingkiran, itu ke sini. Kesananya tetap Cimanu. Kesananya adalah Cimanu. Itu adalah masuk area daerah Kademangan Karangsambung. Nah, di abad 16 kolonial Belanda merubah tatanan pemerintahan yang tadinya Kademangan menjadi desa. Maka Karangsambung dirubah, yang tadinya Kademangan Karangsambung menjadi desa Karangsambung. Itulah lahirnya desa Karangsambung. Itu di sana. Nah, desa Karangsambung pada saat itu adalah sebagai pusat perekonomian karena punya pelabuhan yang disebut Pasanggerahan yang sekarang ada di Babakananya. Sungai itu ya? Nah, sungai itu adalah keluar masuk barang. Kalau sekarang ekspor impor lagi itu dari luar, dari sini, itu adanya di Pasanggerahan, karena Pasanggerahan itu kalau sekarang pelabuhan gitu ya. Matinya jalan ini setelahnya Belanda membangun jalan Anyar Panarukan, berdirilah jembatan di Cihaliwung. Maka matilah perekonomian Karangsambung ini karena dikuasai oleh kolonial. Nah itu gitu. Nah itulah Karangsambung. Kesininya itu Karangsambung datang lagi putusan dari Cirebon yang namanya adalah Mbah Haji Mukibat. Ini sama tugasnya juga. Jadi Mbah Haji Mukibat ini asli orang Cirebon.
gitu ya. Nah, sampai Mbah Haji Mukibat ini sampai sekarang ini punya cucu, punya pokoknya keturunannya hampir semua banyak di sini di Karangsambu. Dia adalah sebagai pahlawan Islam yang menyebarkan agama Islam, salah satunya di desa Karangsambu. Nah, pada saat itu desa Karangsambu itu batas wilayahnya ya terbagi sampai dengan Pagandon itu masuk Karangsambu, juga Babakan juga masih Karangsambu. Hanya yang tidak mau adalah Babakan Anyar. Babakan Anyar ini salah satu penguasa Karangsambu ini, karena kan keluar masuk barang ada perizinan dari pemerintah. Ya, supaya enggak jauh, maka di sana adalah ditugaskan salah seorang anaknya si penguasa itu untuk mendirikan pemerintahan di sana. Ngababak Babak Anyar, maka disebutkan desa Babakan Anyar. Itu akhirnya. Jadi Babakan Anyar mah nggak ada perkembangan atau tidak ada. Hanya seorang kekuasaan, udahlah di sana. Maka lahirnya Babakan. Atas perintah penguasa. Penguasa Karangsambu. Perabot ini adalah pada saat kalau di dalam pawayangan masih dibuar adalah perang Bantarjati. Perabot ini yang ada di sini. Bantarjati itu apa pahlawannya namanya? Bantarjati di sebelah di Pakuberem ya jadi itu. Nah, pada saat itu Sumedang dengan Majalengka pada saat itu perebut kekuasaan. Kata Sumedang, perbatasan Majalengka adalah Cimanuk. Kata Majalengka nggak bisa. Terjadilah perselisihan, akhirnya bunten-bunten ya Majalengka yang menang. Kenapa buktinya? Ya Pakuberem, Jatitujuh kan masuk Majalengka. Kalau pada saat itu Majalengka yang kalah, udah jelas Pakuberem itu masuk Sumedang. Itu terjadinya daripada perabot-perabot ini. Kaitan dengan tadi kursi di tahun 70 pada saat saya masih kecil itu ya katakannya suka dipakai sumpah. Kursi itu yang buatan Ki Gedeng Sawit itu. Itu terbuat dari batu salam. Dari biasa kayu. Nah, itu untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar aja. Ya. Di tempat apa ya? Sumpah. Supaya ketahuan ada yang salah ada yang benar. Dan diteruskan dengan tidak permusuhan, tapi musyawarah menjadi damai kembali. Makanya orang yang datang dari jauh dari manapun setelah melakukan sumpah di sini, ya keluarnya babarna. Sampai ya tadinya keluarga jadi keluarga. Jadi tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Di tahun 75, yang ini yang saya nggak ketemu sampai sekarang, keluarlah surat dari Kejaksaan Negeri Bandung yang melarang bahwa Masjid Karangsambu dilarang dipakai sumpah. Itu di sekitar tahun 2000. Maka dari sanalah Masjid Karangsambu tidak boleh dipakai sumpah. Itu mungkin sekilas berdirinya Karangsambu dari abad 14 sampai sekarang ya. Dan tentang demokrasi, dari dulu juga ada demokrasi. Salah satu setelah Kademangan kalau tidak salah ada 15 orang yang menjabat Kademangan Karangsambu. Kalau kepala desa udah banyak, dan kepala desa yang pertama adalah Mbah Raksa Widadia. Nah inilah mungkin keturunan Mbah Raksa Widadia ini ya. Pak Ketua Remaja Masjid adalah salah satu keturunannya dari Mbah Raksa Widadia yang menikah dengan cucunya Mbah Haji Mukibat pada saat itu. Jadi orang tua ini menikah dengan salah seorang cucunya Mbah Haji Mukibat, dan langsung dia itu menjabat sebagai kepala desa pertama Karangsambu yang namanya Mbah Raksa Widadia. Itu mungkin ya. Itu di sekitar abad 16.
di kalangan anak muda juga Iya. ya. Nah, kalau Mbah Haji Mukibat sama mungkin Ki Bagus Ramin itu beliau ada sangkut pautannya nggak? Nah, saya mendengar bahwa Mbah Haji Mukibat ini adalah kakaknya Ki Bagus Rangin Masih saudara. yang berada di Jati 7. Ya, itu Ki Bagus Rangin ini adalah adiknya daripada Mbah Haji Mukibat. Cirebon itu, makanya Cirebon itu ada Cirebon Girang, ada Cirebon Barat, Iya. ada Cirebon Timur. Salah satu Cirebon Barat, ya wilayah kita ini adalah disebutnya Cirebon Barat. Itu masuk kota Madia 3 ya. Nah, itu wilayah 3 Cirebon itu Cirebon. Tuh, jadi Ki Bagus Rangin ini adalah adiknya, salah satu adiknya dari Mbah Haji Mukibat. Itu masih ada, Makanya ada kaitan. ada pertalian darah. Makanya kalau punten-punten ya, kalau orang di sebelah utara tetap dia akan menghormati sebelah ini. Karena itulah sejarahnya Mbah Haji Mukibat ini kakaknya Ki Bagus Rangin. Tuh gitu. Nah, menurut informasi ya Pak, katanya Karang Sambung pernah berperang dengan Sumedang juga ya? Iya, Dengan Pangeran Kornel itu ya. ya, bukan perang dengan Kornel. Kalau perang zaman Belanda, ya, kalau perang zaman Belanda yang berasal dari Sumedang itu mau menyerang di sini Oh. adalah diamnya di sekarang Tomo. Oh, Tomo. Dulu nama itu adalah Tamtama. Kata Tomo ini dari Tamtama gitu. Karena apa Tamtama? Itu pasukan Belanda, tempat pasukan Belanda berdiam untuk menunggu malam untuk menyerang ke sini. Oh, pasukannya. Nah, maka di sana sekarang ada Kampung Tomo ini berasal dari kalimat Tamtama, itu dari pasukan Belanda di sini dia diamnya. Tahu kan ya. Gitu. Jadi Dan salah seorang keluarga saya, orang tua ini sebagai pejabat kepala desa di sini meninggalnya juga ditembak sama Belanda. Ya. Maka mungkin karena ada adu domba juga ini ya betul. dari pihak-pihak. Nah, saya mau menanyakan ini tentang apa tiang 4 ini, apakah ada maknanya atau artinya? Jadi begini, ini katanya, Iya. ya, katanya. Ini tempat suci, Masjid. masjid tempat suci, masjid juga ya kalau kita meminta mungkin kepada Allah, Iya. hanya mungkin jalannya. Kata orang tua, kalau kita meminta salah satu kalau di masjid ini yang cepat ijabah adalah dekat masjid Yang ini karena pembuatannya lain daripada 3 tiang tadi. Berarti istimewa lah. Ya itulah, itu mungkin. Bisa diartikan juga seperti 4 sahabat Ali, Ali, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Berarti sahabat-sahabat Nabi ya. Ya, empat. bisa dianalogikan juga seperti itu. Ya. Berarti simbol. Ya, seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau tanya? Iya Pak, kan tadi saya mendengarkan tentang kejujuran ya. Nah, kalau misalkan ada orang gitu yang tidak jujur, nah yang terjadi itu apakah seperti apa? Itu Akibatnya. Ya, akibatnya ya, pantatnya Jadi masalah kursi sumpah ya. Kayak di lem gitu ya. Ini kursi sumpah. Berdua lah. Salah satunya Pak Kuncen menuduh saya mencuri. Ya enggak. Padahal saya mencuri. Ketika saya duduk di sini memberikan keterangan yang salah, yang tidak jujur, dia udah nggak bisa apa-apa. Gak bisa gerak. Nggak bisa gerak, duduk aja tetap bisa. Terpaku ya. Ya. Nah, setelahnya dia memberikan keterangan yang benar dan meminta maaf atas kesalahannya, baru dia bisa berdiri lagi. Dan di sanalah saling maaf memaafkan. Gitu. Nah, mungkin itu juga cerminan kehidupan manusia ya Pak. Iya. Kalau kita melakukan kesalahan ya harus mengakui lah. Tuh. Dan dari kesalahan itu kita harus belajar lah. Ya. Baik ke depan. Apa? Ada lagi? Udah cukup Pak. Ya. Mangga. Nah, sahabat jurnal, itu tadi saya wawancara dengan Kasepuhan Karangsambung tentang sejarah Desa Karangsambung.
tadi kita telah mendengarkannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama Desa Karangsambung dan seluruh Indonesia ya. Karena sejarah itulah kita nggak tahu dulunya apa. Mungkin kita ambil positifnya aja ya Pak. Iya. Sebagai bahan pengajaran buat anak cucu kita supaya kalau bahasa Sundanya tidak parungan obor ya. Iya. Oke Pak, terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali bagi kami, Amin, terutama anak-anak muda ya. Ya. Oke sahabat jurnal, ikuti terus perjalanan kami di Jurnal Misteri. Oke teman-teman, tadi kita sudah wawancara ya di dalam Masjid Karangsambung ini, dan sekarang kita ada di mana nih Kang? Di Makam ya, makam Kabuyutan. Makam Kabuyutan ya. Mungkin di sini kita kegiatan malam ini lain daripada yang lain lah. Kita di sini mungkin kita Menguak tidak- sejarah gitu. menguak sejarah, Iya, tapi supaya- tidak bermedimisasi ya kan? Ya, supaya ada yang tahu lah sejarahnya. Iya. Jadi jangan sampai melupakan lah kita supaya anak cucunya gitu kan. Di sana juga sudah ada kuncen makam Kabuyutan ini. Ya. Daripada kita penasaran, kita langsung wawancara. Oke, mari Kang. Ikuti terus. Sahabat jurnal, sekarang kita berada di makam Kabuyutan. Ini apa namanya Pak? Curug Landung. Mbah Curug Landung yang berada di Desa Karangsambung. Tadi kita sudah berdoa bersama lah, mendoakan para almarhumnya Pak, terutama orang tua kita atau para wali ya. Mudah-mudahan orang tua kita atau para wali itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita di sini bukan bermaksud untuk apa ya Pak, karena kita berdoa hanya tujuannya kepada Allah ya Pak. Iya. Tapi kita di sini harus sering mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena sejatinya orang meninggal itu hanyalah butuh doa ya Pak. Iya. Nah di sini saya akan menanyakan sejarah buyut ini Pak, asal mulanya seperti apa? Silakan Chef. Nanti diteruskan sama Pak Punjen ya, Iya. karena kesananya tidak termuat dalam riwayat berdirinya Karangsambung. Iya. Ini mungkin nanti khusus. Iya. Pada prinsipnya zaman dulu itu tidak lepas dari sejarah berdirinya Desa Karangsambung, yaitu daripada ke-9 orang tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kuncen, bahwa ini adalah buyut Mbah Curug Landung. Mbah Curug Landung ini adalah salah seorang pendiri Desa Karangsambung. Mbah Curug Landung ini aslinya adalah orang Arab. Aslinya adalah orang Arab. Dia adalah menjadi pasukan Sunan Gunung Jati yang ditugaskan di Desa Karangsambung. Jadi inilah mungkin ya, karena daripada ke-9 orang itu tidak tahu dan tidak diguar dalam meninggalnya di mana, Iya. apa, hanya patilasannya ya mungkin salah satunya di sini, atau orang tua dulu menyampaikan bahwa di sini banyak perabot, keris apa pusaka peninggalan dulu itu ya mungkin di sini. Itu orang tua dulu menyampaikannya seperti itu. Ya itu mungkin, jadi pada prinsipnya bahwa buyut ini tidak lepas daripada orang-orang yang 9 orang itu adalah sebagai pendiri daripada Karangsambung. Itu mungkin ya, yang lanjutnya kesininya generasi penerusnya bagaimana, ini Pak Kuncen yang cerita. Ya, makasih kepada Bapak Polis sudah memberitahu. Tapi saya memaafkan karena saya bahasa Indonesia Gak apa-apa, bahasa Sunda juga gak apa-apa. Kita bebas di sini. Bahasa Sunda kan. Ya, gak apa-apa. Apunten ke rekan-rekan sadayana, abdi nyepeng ieu Bang kunci buyut Karangsambung. Ngawitan abdi nyepeng kunci buyut Karangsambung tahun 2016 kaping 10 bulan 7 kami telepat. Ngawitan di persanten nyepeng, bahkan ya oge tadina Paulis sampai 3 kali kami telepat miwarang ka abdi ngan abdi nolak bae nya disangakeun ka ibu kuwu nyambi langsung ke ibu kuwu. Saterasna ya sa katerang abdi ieu teh jalmi teh anu dipendam di dieu teh salaresna mah
sanes jalmi mun sakumaha saur Pak Ulis parabot ngan diantawisna jalmi genep saur pun guru mah itu jalmi teh genepan sadayana ngan anu lima mah duka ka mana kaloyongna teu puguh ka kaloyongna gitu. Tidak tahu jejaknya ya. Tidak ada jejakna cuma satu yang ini ya eta Mbah Suruh Belandung anu nganenge ya sebagai kesepuhan dia teh nyata Mbah Suruh Belandung nya kitu anu ngislamkeun atana pimuhun diwarang ngislamkeun di wilayah Karangsambu Dari penyebar agama Islam. penyebar agama Islam ya seteras nama ya keterang abdi mah ya anu sakit kitu ngan seseur nama anu abdi setiap anu jaroh ka dieu ceuk nu jaroh mah pami abdi nuju hadoroh teh sok aya nu kaluar ti makom nyata ngaranggo jubah ngaranggo jubah gitu nya kadang-kadang aya duaan aya tiluan kaluar tapi aya abdi mah aya mendak kitu mah tanapi ningali mah teu acan ngan upami abdi nuju hadoroh ngan hampir sabaraha kali upami abdi sok aya nyepengan kana tak-tak Ada yang merangkul. ada yang merangkul nah seperti kaos nu kasetrum Pak Ulis lamun aya lamun keur cendekan bedang ya di Padepokan Garut anu kos ka dieu teh kirang langkung 20 jalmi jadi punya saur anjeunna kitu ngan aya di antawisna aya parabot anu kasebatkeunana batok emas tak kamari ku di Padepokan Garut ku Bapak Kiai teh katingalikeun ya memang aya gitu di dia Banyak pusaka ya Pak. Iya. pusaka Ini pusaka semua. bahkan anu narikan oge dicaringin bae oge ku polisi patroli tol Cipali pos Sandak 7 Di ini, Pohon Beringin. Berarti sebelum kita kesini mungkin ada orang lain juga ya. Udah banyak sering. udah sering bahkan wawancara ya bulan sebenarnya bulan 10 itu anu mahasiswa di Bandung Oh. hadir ya seperti sekian deh perang silsilah perang silsilahnya tapi nanya ada dia enggak terang segitu udah tenan kasuhun Yang penting kita ada informasi lah. Kita kan menyampaikannya bukan hanya untuk warga desa Karangsambu, bahkan seluruh Indonesia ya Pak, supaya anak cucu kita tahu sejarah desa tertentu atau desa mana lah gitu. Mungkin dari ada yang mau ditanyakan? Dari saya semenjak saya menginjak ke tanah Karangsambu ini sejarahnya itu luar biasa Pak, dan terima kasih ya kepada masyarakat Karangsambu atas sambutannya, dan semoga di sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dari jangan sampai melupakan yang namanya sejarah gitu. Sejarah itu harus dijual dan dijagalah intinya. Dilestarikan. Ya. Pak, kalau boleh tahu itu pohon beringin itu didirikannya ditanamnya itu pas kapan ya? Pohon beringin ini ya sebelah sini sih. Oh baru-baru gitu. Baru-baru ini. Jadi bukan bersamaan dengan ini ya. Pohon beringin ini ya mungkin di sekitar tahun 80-an ya. Oh, Kesini. Kalau pohon beringin nggak dari dulu. berarti belum 50 tahun ya? Belum. Di lingkungan pemakaman ini cuma ada satu apa ada lagi? Beringin. Beringin ada lagi. Sebelah sana. Kita di sini apa ya? Banyak menarik orang-orang luar dari Kadipaten ya Pak untuk datang ke sini berziarah atau Iya. maksud tertentu lah. Tapi kita di sini lah sebagai tim jurnal misteri. Tadi kan kata Bapak pernah ada yang menarik pusaka ya. iya Mohon maaf di sini Pak kami tidak pernah Pak. Karena apa ya? Memang adalah pusaka gaib atau pusaka, tapi itu bukan hak kami Pak. Iya. Kami di sini hanyalah untuk menguak sejarah dan apa? Mengeksplor tempat. Dan tujuan jurnal misteri di sini bukan hanya untuk tentang misteri ya Pak. Jadi untuk memotivasi anak muda supaya lebih berkreasi. Betul. Jadi mungkin apalah pandangan orang kami tim jurnal misteri seperti menakutkan lah atau
kayak hantu atau tapi kita di sini justru untuk menguak sejarah dan intinya untuk menjalin tali Wajib sih. silaturahmi. Kalau memang kita harus tahu sejarah, itu Iya. wajib. Iya. Kalau orang seseorang, kelompok orang, bangsa, negara sudah tidak tahu sejarah, Iya. ya akhirnya akan ambruk, Iya, hancur Pak. hancur. Tuh, makanya harus tahu, bukan hanya sejarah kemerdekaan, Iya. bukan hanya semacam itu. Sejarah dari lahirnya kita pun Iya, betul. itu adalah sejarah. Kenapa kita lahir ke dunia ini? Karena adalah seorang ibu dan seorang ayah. Iya. Makanya kita harus ingat kepada sang ayah dan sang ibu. Iya. Itu adalah sejarah. Maka kalau seseorang sudah melupakan sejarah, dosa hukumnya. Iya. Apalagi ini Karang Sambung yang telah tadi sampaikan bahwa cikal bakal agama Islam di Kabupaten Majalengka ini adalah salah satunya Pusatnya di sini. adalah pusatnya di Karang Sambung. Karena sudah diakui oleh penelitian bahwa Karang Sambung ini tadi adalah salah satu desa sebagai pengembang agama Islam di zaman Kademak. Tuh anak-anak muda khususnya Karang Sambung sebetulnya harus paham tentang Iya. itu. Makanya dia jati diri Karang Sambungnya itu tidak hilang. Karena jati diri Karang Sambung ini dulu itu yang sopan ya, yang tata krama, Ramah. yang adab kepada orang tua, yang adab kepada umurnya lebih tua. tua. Itu budaya adat istiadat Karang Sambung itu dulu semacam itu. Maka para pemuda sekarang itu jangan sampai lupa terhadap budaya adat sejarah Karang Sambung. Nggak seperti ya mungkin karena budaya-budaya luar yang masuk akhirnya para pemuda tidak bisa menyaring budaya ini baik atau tidak, ya akhirnya udah lupa apa sih Karang Sambung ini gitu ya. Karang Sambung ini ya daerah yang sangat disegani, daerah yang sangat dihormati gitu. Kenapa? Islam lahirnya di Majalengka ini salah satunya adalah di Karang Sambung. Maka saya kalau berbicara sering mengatakan coba maghrib ke Tajuk, malam Jumat pada ngaji Yasin. Dulu itu Karang Sambung seperti itu. Kalau kita jalan dari sini ke sana malam Jumat, di tiap rumah tidak ada yang nyetel TV, tidak apa yang nyetel radio zaman dulu. Semua adalah yang ada di rumah baca Yasin. Iya. Itu budaya Karang Sambung dulu. Ya mudah-mudahan kedepannya juga bisa apalah budaya itu tetap dilaksanakan ya Pak. Ya mungkin karena ini perkembangan zamannya kan. Perkembangan zaman. Tapi kita juga harus apa ya memahaminya dengan positif ya Pak. Jangan sampai kita meninggalkan adat budaya dari leluhur kita ya Pak. Iya. Karena majunya suatu negara itu adalah menghormati budayanya. Itu terus pemuda kan sebagai tolak punggung negara, Generasi. sebagai penerus bangsa, penerus para pimpinan sekarang adalah tonggak kepemimpinannya ada di pundak-pundak pemuda-pemuda ini. Dia itu harus mempersiapkan untuk menjadi seorang pimpinan, memimpin desa, memimpin masyarakat, memimpin apa. Jadi saya harapkan khususnya kepada para pemuda Karang Sambung ini, tolonglah kalau memang ada budaya yang masuk dari luar, saringlah, Iya. gitu ya. Dan beliau-beliau ini harus mempersiapkan diri untuk nanti mengganti para pimpinan-pimpinan sekarang, ya. Harus siap itu. Bagaimana memikirkan Karang Sambung lebih maju, ya. Itu adanya di para generasi muda. Bagaimana agama Karang Sambung ini agar lebih maju, ini adanya di tonggak-tonggak para pemuda. Minimal ya penuhi masjid, penuhi musola gitu ya. Jangan main HP aja terus, itu yang saya tidak harapkan. Kebanyakan anak kecil juga sekarang ya. Ya intinya lah kita sebagai generasi muda harus seringlah bertanya kepada yang pendahulu kita yang masih hidup. Jadi kita tahu karena kita ditanya selain dari orang lain, anak kita juga pasti menanyakan tentang sejarah desa kita atau negara kita. Jadi kita harus siap untuk mengutarakannya ya Pak. Ya kalau kata bahasa Sundanya jangan sampai paremun obor lah. Kan kebanyakan mungkin anak muda sekarang, maaf ini mah ya, anak muda sekarang kan kalau masalah
bicara masalah sejarah mungkin agak males Pak. Jadi apalah sejarah itulah ini. Kan pemuda sekarang mah buuk bete di beureman, tinggalin zaman nyebut teh kan gitu. Ayeuna ceuli lalaki teh dikenotan tinggalin zaman kan gitu. Ai baheula mah hayang hirupnya. Nah, baheula mah kubaning kalau teh ku hayang hirup baheula. Tah eta. Tumbalana tadi Itulah ya. Iya. Sekali lagi saya harapkan para Iya. generasi muda khususnya Karang Sambung harus bisa mempersiapkan diri dan harus tahu sejarah Karang Sambung. Enggak ujuk-ujuk seperti ini. Karang Sambung benar-benar Islami. Iya. Karang Sambung benar-benar masyarakatnya yang taat dan taat Religius terhadap ya. agama, Pak. Dulu seperti itu. Taat semuanya. Maghrib semua enggak melaksanakan yang ke musola, yang ke masjid-masjid yang di rumah dulu. Apalagi kalau saya teringat, apalagi belum ada listrik dulu. Udamar, kucempor. Tiap rumah berdering semuanya setelah habis maghrib malam Jumat itu. Yasin semua tiap rumah. Iya. Itu Karang Sambung dulu. Padahal pakai cempor belum ada listrik. Jadi penerangannya masih kurang. Iya. Mungkin ada yang tambahan lagi. Tadi yang dikatakan oleh kesemuanya kita harus mengambil positifnya. Iya. Udah di zaman sekarang gitu kita harus pintar-pintar menyaring juga. Pas ke pesantren Toriko Buddha juga ada yang dari Karang Sambung juga. Iya. Ya. Jadi penyebaran agama Islam itu bukan cuma di daerah Majalengka saja, tapi di Cikijing juga kita bertemu gitu dari Karang Sambungnya. iya. Iya, ada. Kita waktu itu ke pesantren ya. Iya. Yang di Cirebon sekarang siswanya juara umum 2. Siswa dari pesantren Cirebon adalah orang Karang Sambung sekarang. Mungkin orang Karang Sambung tidak ada yang tahu ya. Itu kayak juara 2, juara umum itu orang Karang Sambung. Ya mudah-mudahan generasi kedepannya ada lagi lah. Ya, Kita hanya bisa berdoa lah supaya desa Karang Sambung ini selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan ya Pak. Insya Allah orang-orangnya sini beriman ya Pak. insya Allah. Mungkin ada tambahan lagi. Jangan makasih. Ya. Kalau dari saya mah dengan acara ini, yang pertama mungkin ya dari apapun peristiwa apapun kita tunda yang jeleknya, Iya. kita ambil ada yang baik. Dan berharap makna ini yang pertama adalah semua generasi harus tahu sejarah. Tidak ujuk-ujuk kita lahir di ke alam dunia. Tidak ujuk-ujuk negara Indonesia ini merdeka seperti ini. Zaman dulu para pejuang kemerdekaan, roh pati jiwa raga adalah merebut untuk supaya Indonesia merdeka. Zaman dulu bahwa Islam itu diperjuangkan, tidak ujuk-ujuk seperti ini. Nah, hanya sekarang generasi-generasi sekarang ini adalah tinggal menikmati hasil daripada perjuangan-perjuangan orang-orang tua dulu. Kita tidak tahu bahwa berjajarlah mayit yang ditembak oleh kolonial Belanda itu karena memperjuangkan negara kita. Iya, mempertahankan. Salah satunya adalah orang tua saya, orang tua ini juga yang menjabat sebagai kepala desa Karang Sambung itu ditembak oleh pasukan Belanda sampai meninggal. Ya, itu harus ingat. Nah, dengan menikmati kemerdekaan ini, saya berharap kepada generasi-generasi bahwa isilah kemerdekaan ini dengan kreativitas yang berguna bagi masyarakat. Iya. Ya. Jadi beliau-beliau ini, anda-anda ini jangan terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan desa sendiri. Iya. Itu yang mungkin yang saya harapkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin dari saya
Pak. Oh, sahabat jurnal, tadi kita sudah berwawancara lagi dengan Kasepuhan tentang buyut di sini ya. Dan buyut apa tadi namanya? Curug Landung. Mbah Buyut Curug Landung itu adalah sesepuh pendiri Desa Karangsambung ini ya. Beliau adalah penyebar agama Islam. Mudah-mudahan dengan acara kami ini dapat bermanfaat bagi generasi muda, khususnya anak muda zaman sekarang ya Pak. Iya. Jadi kita apa yang dikatakan sesepuh tadi, kita wajib harus tahu sejarah karena sejarah itu adalah apa kunci keberhasilan untuk masa depan kita. Bahkan apalah sebelum kita mengenal sejarah sejarah negara kita, kenali dululah sejarah diri kita dan desa kita ini supaya kita bisa bercerita ke anak cucu kita. Oke sahabat jurnal, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat jurnal. Ikuti terus perjalanan kami di Jurnal Misteri. Sahabat jurnal, tadi kita telah wawancara tentang sejarah Desa Karangsambung dan Kabuyutan Karangsambung. Dan di sini kita tepatnya di makam, sebuah makam, yaitu menurut sesepuh kita ini adalah orang pertama yang memimpin desa apa itu betul Pak? Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih singkatnya Pak? Ya, terima kasih. Bagaimana diutarakan terlebih dahulu bahwa jabat 16 bahwa setelahnya Karangsambung ini tadinya Kademangan menjadi desa karena tatanan kolonial Belanda pemerintahan, maka yang desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa. Kalau zaman dulu adalah Uwu, itu salah satunya yang pertama kali menjabat Uwu Karangsambung adalah Mbah Raksa Widadia. Inilah Raksa Widadia. Mbah Raksa Widadia inilah makamnya Mbah Raksa Widadia. Ini salah satu bukti. Mungkin ada keturunan-keturunannya sampai sekarang. Ya, salah satunya kalau orang keturunan yang telah meninggal dunia ini yang ada di belakang kita. Ini hampir semua yang ada batas ini adalah keturunan dari Mbah Raksa Widadia. Iya. Itu mungkin sekilas bahwa sebagai kepala desa pertama Mbah Raksa Widadia ini. Berarti ini setelah zaman Kademangan ya Pak? Setelah Kademangan, berarti Kademangan dirubah menjadi desa, akhirnya kepala desa yang pertama ini Mbah Raksa Widadia. Mbah Raksa Widadia. Kalau dilihat di salah satu ininya karena malam hari nggak kelihatan, ini ada nama di sini. Mbah Raksa Widadia meninggal tanggal berapa? Ada di sini. Ini adalah bahasanya bahasa Arab kuno gitu atau jadi saya juga hanya melihat karena yang pertama kali orang Karangsambung menemukan makam Mbah Raksa Widadia ya saya sendiri. Berarti ini dulu makamnya makam umum dulu ini. Ini makam umum tapi ya maaf belum saya mengawali pembersihan makam sampai seperti ini. Alhamdulillah ada Pak Pujan sekarang diteruskan. Ini seperti hutan belantara. Akhirnya saya bersihkan sampai saya menemukan ini adalah makam yang kepala desa pertama ini. Saya pada saat membersihkan daripada makam ini. Berarti banyak yang tertutup di Iya, terhadap inilah sampai seperti hutan. Ya, alhamdulillah lah kita juga sudah yang mengurus makam. Jadi khususnya apa pemuda Karangsambung ini harus tahu lah bahwa makam ini adalah makam pejabat kumuh pertama ya Pak yang memimpin desa Karangsambung ini. Apakah mungkin keturunan ada yang masih hidup atau tidak ada? Yang tadi ketua Remaja Masjid itu adalah salah seorang keturunan dari Mbah Raksa itu. Berarti beliau ini sudah jadi di Karangsambung pertama ini, dia sudah Islam Muslim. Udah. Karena ini adalah mantu cucunya Mbah Haji Mukibat. Yang dari Cirebon itu. Iya, Mbah Haji Mukibat itu punya anak. Anak yang pertama Mbah Haji Mukibat itu adalah Pak Haji Umar. Dia adalah pahlawan nasional juga, pahlawan kemerdekaan anaknya Mbah Haji Mukibat. Mbah Haji Mukibat itu punya anak. Yang salah satunya adalah yang dinikahi dengan Mbah Raksa Widadia. Jadi ini adalah mantu dari
Pak Haji Umar. Pak Haji Umar itu anaknya Mbah Haji Mukibah. Nah ini kan makam seorang ku pertama, kan dia punya makam sebelah mana sih? Apa? Nah itu paling juga di Duku Bitung. Oh berarti Karena dengan ayahnya yaitu dengan Mbah Haji Mukibah, dengan Pak Haji Umar Sarana. dikuburkan dengan orang tuanya, dekat Iya. orang tuanya. Berarti di sini suaminya di Duku Bitung, di sini. Mungkin Kang ada yang ditanyakan lagi? Nah ini kan menurut Bapak tadi ini sebelum adanya makamnya Pak, nah itu hutan belantara ya kayak gitu, bala lah ibarat itu. Tapi yang saya rasakan di sini tenang gitu Pak. Ya. Ada Alhamdulillah, Yang alhamdulillah. saya rasakan kayak bukan makam gitu. Ya. mungkin Berat. kayak apa ya, pendopo-pendopo itu. Ya, saya nyaman tuh ke tubuh kitanya gitu. Kadang-kadang orang kalau lewat makam takut apalah, Ya. padahal mah kita juga akan seperti ini ya. Ya. Ya jadi bukannya kita apalah, karena mati kita tidak tahu kapan. Jangankan yang tua, yang masih muda aja sudah pada mendahului. Bahasa dalang malah itu tunggul Tarentul. ciri ya. Iya. Tunggul tarentul ciri bahwa inilah gambaran kita. Iya. Jadi apapun jabatan kita, apapun Iya. sekaya kita gitu, tapi kita akan balik lagi ke sana. Gitu. Ya. Karena kalau sudah menghadapi maut kita tidak bisa apa-apa ya, Ya. Pak. Kita tidak tahu. Mungkin dari Pak Kunci ada tambahan? Mungkin kan? Cukup lah. Oke sahabat Tuna, tadi kita wawancara tentang apa ya, ini di sini terdapat makam ku pertama yang menjabat di desa Karangsambung ini, dan beliau adalah keturunan apa, Mantunya mantunya itu Mbah Haji Mukibah. yang dari Cirebon, itu penyiar agama Islam ya. Ya. Ya mudah-mudahan khususnya warga Karangsambung di sini tahulah sejarah-sejarahnya. Soalnya menurut saya pribadi Pak, jujur Pak, saya dari dulu ingin menanyakan tentang sejarah Karangsambung kepada sepupu di sini 2 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah mungkin karena Allah berjalan kita ketemu dengan Bapak ini. Karena Karangsambung itu menurut saya menarik. Jadi menariknya gimana? Oh ini ternyata desa tertua bahkan semua Jalengka. Mudah-mudahan dalam acara kita ini ya Kang, Ya. banyak manfaatnya khususnya generasi muda zaman sekarang supaya tahu sejarah-sejarah desanya sendiri, dan budaya kita juga jangan sampai ditinggalkan. Boleh kita mengikuti zaman modern, tapi kita harus menggunakannya dengan bijak dan menyaringnya. Oke sahabat jurnal, ikuti terus perjalanan kami di Jurnal Misteri. Oke sahabat jurnal, alhamdulillah kita telah melaksanakan explore malam ini dan kita telah mendapatkan sejarah tentang desa Karangsambung ini. Di sini kita telah mendapatkan sisi positifnya tentang desa Karangsambung ini, dan terutama tadi kata sesepuh, kita sebagai generasi muda harus tahu tentang sejarah desa kita sendiri. Jangan sampai kita lupa akan sejarah kita sendiri. Oke sahabat jurnal, ikuti terus perjalanan kami di Jurnal Misteri.